Jadi guru kebenaran itulah yang apa? Yang disebutkan sebagai hujan apa? Hujan awal yang akan diturunkan, yang akan diberikan. Ya. Dan receive you more in our life. This is the prayer that I bring in the name of Jesus. Amen. Pada sahabat ini, di sahabat we will be talking about one of the symbol of the Holy Spirit that is known. Ya, we will be talking about one of the banyak yang bisa kita buat. Nothing you can do much but to wait and pray. So patience is part of the petani. Yeah, it's part of the farmer. So the same thing with the waiting for the second coming of Christ. No, you have to be patient. Many people think, oh, Tuhan terlalu lama datang ya. God has been so long to come. You have to be patient. Some orang mengejek, ada orang yang tidak senang Yesus lama datang, tapi we have to be patient. But the next thing that we need to talk about is that from this text, aside from being patient, 3 times mentioned, that a farmer will wait for the early rain and latter rain. In Indonesia, hujan musim apa? Hujan musim gugur dan hujan musim apa? Musim semi. I don't know why, something like that. But the correct one is hujan awal dan hujan apa? Hujan akhir. Why? Mungkin Anda bisa bertanya kepada Ibu Pendeta ya. Pada saat hujan awal di Ethiopia, itu kurang lebih bulan Februari, Maret gitu. Ya, Februari, Maret itu mulai hujan turun. Disitulah kami mulai apa? Tanah digemburkan. The soil, we prepared the soil and then started to what? To put the seed. Kita mulai apa? Tanam, dia punya apa? Bibit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sepanjang itu, sesudah berapa bulan itu, Februari, Maret, April, lalu dia berhenti. It stop. The rain will stop. Ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, stop. And then September mulai dia apa? Hujan lagi. And on September, then we have the latter rain. Why? Because the latter rain will prepare for the apa ya? Untuk the harvest. Itulah yang menyiapkan supaya apa ya? Supaya penuaian itu dapat apa? Penuaian itu dapat terjadi. So, this is it. So important. So important in Bible times for the farmer to wait patiently because nothing they can do. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. They can only wait. Bersabar. Nah, itu penting sekali hujan. Tanpa hujan, habislah mereka. Yang kedua, kita akan lihat apa persyaratannya. Apa persyaratan untuk dapat turun hujan. Dan poin yang ketiga yang kita akan lihat adalah, seperti yang saya sudah singgung sedikit tadi, bahwa ada 2 season, ada 2 seasons for the rain to fall. So, the first thing that we need to learn is about the importance of land, because pada saat Tuhan berbicara, when God talked to the people of Israel, that when you enter the promised land, the situation will be different than when you were in Egypt. Yeah? The situation will be different than we were in Egypt. Tidak seperti, unlike the land of Egypt. Why? Why so different in the promised land in Israel than in Egypt at the time of when the book of James was written? Why? Or when the time when Israelites entered the promised land. Apa yang membedakan? Karena di Mesir ada apa? The Nile River, ada sungai Nil, dan disitulah jadi pusat irigasi. Jadi sampai saat ini orang-orang Mesir itu tidak kekurangan air. The people in Egyptian, they don't lack water because of the Nile River. Selalu ada air. Wah, Nile River itu even kapal pesiar itu dapat masuk ya. Cruises itu bisa masuk di Nile River. Besar sekali Nile River tersebut. Banyak sekali air. So God says to the Israelites ya in di kitab Ulangan kepada Musa sudah mempersiapkan orang Israel untuk masuk. Moses prepared the people to enter the promised land and God told them through Moses, melalui Musa Tuhan berfirman kepada orang Israel ya. Tidak seperti seperti apa ya? Di Mesir yang gampang apa? Yang gampang kamu airi. Kenapa? Kalau di tanah perjanjian terus, but the land which you cross over. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak apa? Based only on what? Not by irrigation. They receive the water not by irrigation, bukan dari irigasi, tetapi dari apa? Dari rain of heaven. Oleh sebab adanya apa? Hujan yang apa ya? Hujan yang turun. Jadi hujan yang turun itulah yang menyebabkan mereka memiliki
air, ya. So, kalau demikian, jadi penting sekali hujan tersebut. But here we see, siapa yang memberikan hujan tersebut? Ya, ada persyaratannya, ya. One condition for the rain, they need to be what? Supaya hujan itu turun, what do they need to do? Supaya mereka tetap dapat memperoleh hujan yang penting tersebut. So that it's so important for them to get the water from the rain, but what they need to do? They have to obey the will of God. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, obey and love God, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan sedapmu, maka ia akan memberikan apa? Hujan. Hujan awal dan hujan apa? Hujan awal dan hujan akhir. Kalau mereka tidak apa? If they don't obey, if they don't love God, if they don't worship God, mereka tidak mendengar firman Tuhan, tidak apa? Tidak mengasihi Tuhan dan tidak berbakti kepada Tuhan, then no rain, no produce. Okay? Tidak ada hujan, tidak akan mengeluarkan apa? Tidak akan menghasilkan hasil. Jadi dengan kata yang kita lihat di sini bahwa requirement-nya adalah kita harus melihat hujan ini sebagai berkat Tuhan. Hujan ini adalah berkat Tuhan. Dan untuk dapat memiliki hujan tersebut tidak lain dan tidak bukan, kita harus apa? Kita harus menurut. Ya, kita harus menurut. The people of Israelites in the time of Prophet Elijah, di zaman Nabi Elia, di zaman Raja Ahab yang jahat, in the time of King Ahab. What happened to them when they were worshiping idol, when they were worshiping Baal? Apa yang terjadi waktu mereka berbakti kepada Baal-Baal atau dewa-dewa kafir? No rain. Yeah. There was no rain. So obedience is so important. Yeah. Obedience without rain, they will be in trouble. They will be in trouble. But in order to get that rain, you need to obey, and you need to love, and you need to worship God. And I mentioned, saya sudah sebutkan waktu lalu ya, bahwa ada 2 seasons of rain, and the 2 seasons is the early rain. What is the purpose of the early rain? To initiate, memulaikan apa tanah itu digemburkan. Itulah kami di Ethiopia kami sewa apa ya, orang yang punya sapi untuk apa? Bajak tanah kami ya. Early rain, hujan awal, initiation, permulaan, dan the latter rain, hujan akhir itu consummation, penyelesaian supaya tanaman itu apa ya? Tanaman tersebut dapat dituai, dapat diambil hasilnya, so that we can harvest. And so, now the question is, okay, Neta, we understand about the importance of rain. We understand about the requirement for rain. Kita mengerti pentingnya hujan, kita mengerti apa persyaratan dapatnya hujan. We understand that we need to have a early rain and latter rain. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Di mana Roh Kudus itu akan berhubungan dengan hujan? Oke? Di mana Roh Kudus akan berhubungan dengan hujan? Well, glad you ask. Untung Anda ada tanya ya. Kenapa? Alkitab banyak sekali berbicara tentang apa ya? Tentang Roh Kudus dan hujan. Misalnya Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. That's it. It's all about rain. Itu aja. That I will pour out water on him who is thirsty and floods on the dry ground. And that's it. It's all about rain only. Atau ada yang diasosiasikan dengan hujan ini. Ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas apa ya? Atas anak cucumu. Ya. Jadi akan dicurahkan apa yang pertama-tama kita lihat, akan dicurahkan hujan. Hujan yang lebat bagaikan flood. Bagaikan apa? Banjir. On the thirsty and dry ground. Hujan yang lebat pada tanah yang haus di tempat yang kering. Apa artinya? Ya. Apa artinya? Kalau kita melihat artinya, what does this mean? And how does that relate to the Holy Spirit? Bagaimana itu berhubungan dengan Roh Kudus? Jangan hanya berhenti di Yesaya 44. Don't just stop in Isaiah 44. Continue to Isaiah 45 verse 8. Yesaya 45 ayat 8 katakan apa?
Hai langit, teteskanlah keadilan. Rain down. Bahasa Indonesia kayak tetes itu cuma sedikit ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, rain down you heavens from above, artinya banjirilah. Banjiri, bukan hanya tetes-tetes. Rain down you heavens from above, and let the skies pour down. Apa yang dicurahkan? Hujan? What is being poured down? Ada kata Holy Spirit di sini. Ada kata Roh Kudus di sini. Rain down you heavens from above and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, let them bring forth salvation and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Hai langit, teteskanlah keadilan, curahkanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan oleh sebab adanya keadilan ya. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan, ya tunasnya keselamatan, tapi itu ditumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan apa? Semuanya itu. Jadi kita sudah lihat bagaimana ayat 44 tadi kita sudah baca bahwa hujan itu dihubungkan dengan Roh Kudus dan hujan yang turun atau Roh Kudus yang turun itu akan membawakan apa ayat ini? Keadilan, righteousness. The thing that will be rained down, hal yang akan diturunkan adalah keadilan atau kebenaran atau kebajikan yang akan membawakan keselamatan. Yang akan membawakan keselamatan. And as I mentioned earlier, ini adalah satu tema yang sering berhubungan, Roh Kudus dan hujan Roh Kudus dan juga keadilan, righteousness. Bear with me, sabar ya. Seperti tadi kita diminta untuk sabar, sekarang Anda juga harus sabar. Bagaimana ini pendeta Rantum menghubungkan antara hujan dengan Roh Kudus dan apa ya? Keadilan. Oke, bersabar. Oke, mari kita lihat. Rain down you heavens from above and let the skies pour down righteousness. Oke, righteousness. Nah, kalau kita hubungkan, Yesaya 45 ayat 8 ini juga berhubungan dengan Yoel 2 ayat 23. It's connected to Joel 2 verse 23. What it says there? What is being said there? Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan apa? Dengan adilnya, hujan yang adil. Bahasa Inggrisnya rain faithfully. Hujan yang turun secara apa? Faithfully ini, secara setia. Oke? But if you have your Bible with you, English Bible, can you open your Bible and see? Is there any footnotes? Apa ada penjelasan, ada footnotes di Bible Anda? Di application mungkin tidak ada ya, tapi mungkin nggak tahu di Alkitab kita ada nggak ya? Di Alkitab Indonesia. Do you see any footnotes there? Tentang kata faithfully ini? Ya. Di banyak Alkitab tuh ada. Joel 2 ayat 23 berbicara tentang faithfully, adilnya itu. Ya. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully. Lalu ada tanda A. A itu artinya apa? Tanda penjelasan kecil lainnya. Apa artinya ini? Apa ini footnotes-nya ini? Bahwa that former rain that will be poured down faithfully, that former rain, hujan awal yang akan diturunkan dengan setia, itu sesungguhnya apa? Nama lainnya adalah teacher of righteousness. Ya. Teacher of righteousness. Jadi pada saat Alkitab berbicara tentang hujan yang akan turun, yang akan diturunkan dengan setia, the rain that will be poured faithfully, dengan setianya, it talks about teacher of righteousness. Ya. Diberikannya kepadamu hujan pada musim awal dengan adilnya, yaitu apa? Dengan kata lain, diberikannya kepadamu apa? Teacher of righteousness, guru kebenaran. Jadi guru kebenaran itulah yang apa? Yang disebutkan sebagai hujan apa? Hujan awal yang akan diturunkan, yang akan diberikan. Ya. Dan ini cukup menarik, kenapa? Karena ini dikatakan itu akan apa? Diturunkannya. Come down. Bahasa come down ini
Dalam bahasa Ibrani, bahasa Grikanya, ya, diturunkan. Yang diturunkan ini adalah kata yarat. Kata yarat artinya diturunkan. Jadi, teacher of righteousness, guru kebenaran itu akan diturunkan. Yarat. Yarat itu bukan hanya turun, tapi itu bagaikan panah orang yang someone with bow, mengeluarkan panah, and then panahnya itu kemudian apa? Turun. Ya. Panah yang menusuk. Jadi, pada saat Alkitab berbicara tentang the teacher of righteousness, Alkitab berbicara tentang Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus is the one who teaches righteousness. Roh Kudus lah yang mengajarkan tentang kebenaran, bukan pendeta. Bukan siapa-siapa. The teacher of righteousness. Bukan siapa-siapa, tapi apa? Roh Kudus. Yang akan apa? Yang akan bagaikan panah menusuk. Roh Kudus lah yang akan memanah kita. It is the Holy Spirit like a bow will pierce our soul, pierce our heart. Many times we think that we are the one piercing our heart or we pierce each other's heart. But the real piercer of our heart, yang sesungguhnya akan mengoperasi hati kita yang keras ini, tidak lain dan tidak bukan siapa? The Holy Spirit. And so, the Holy Spirit is the teacher of righteousness, guru kebenaran. Bukan kebenaran, tapi kebenaran ya. Yang mengajarkan apa? Ini Alkitab katakan. Ini sebabnya Alkitab harus menjadi panduan kita ya. The Bible should be our guide to see what does the teacher of righteousness mean. Yang akan di-pull down, yang akan menusuk saudara dan saya. John 14 verse 26, Yohanes 14 ayat 26 katakan apa? But the helper, or in English another version, the comforter, penghibur gitu. Bahasa Indonesia penghibur. Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan. Yesus katakan ya. Semua yang telah dikatakan Yesus kepadamu. He will teach. He will teach. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat dia menjangkau hati kita, menusuk hati kita. Dia jangkau untuk mengeluarkan seperti like tumor ya. Tumor needs to be operated. Tumor needs to be dibuang ya dengan kata lain ya. Menyadari. Dengan kata lain Roh Kudus yang akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Pendeta Rantung, you are not doing the will of God. You are not doing the will of God. Roh Kudus akan mengatakan, you are not being a good example. Roh Kudus akan mengatakan, you need to repent. You need to repent. You need to stop corruption. You need to stop dishonesty and so on and so forth. Yeah. You need to have a character that will be prepared for second coming. Kita harus memiliki karakter menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karakter yang sudah siap untuk dimatangkan. Need to be harvested. Yang akan dituai. Itulah sebabnya Roh Kudus, tadi 14 ayat berapa tadi kita baca ini? Ayatnya yang ke-14-26, ayat 8-nya sudah katakan tentang Roh Kudus, apa yang dia akan lakukan, what will the Holy Spirit do. Dan kalau ia datang bagaikan panah yang menusuk hati kita, guru righteousness, guru kebenaran, maka apa yang dia akan lakukan? What will he do? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan mengajarkan righteousness, kebenaran. Ya. He's the teacher of righteousness. He teaches us on righteousness. Dialah guru kebenaran. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. So the Holy Spirit is the teacher of righteousness, guru kebenaran, yang mengajarkan kita semua kepada keseluruhan ajaran Yesus. Bring us to the whole teaching of Jesus. Convict us of our own sin. Yang menyatakan, ini dosa Anda. Bukan dosa orang lain. Dosa saya itu apa? The righteousness of Jesus, kebenaran Jesus. Dan juga penghakiman. Penghakiman itu mengajak kita untuk melihat the responsibilities, tanggung jawab yang kita miliki. Jadi Roh Kudus itu sudah dijanjikan, it has been promised, and it has come down. Jesus went up to heaven, who replaced him? Siapa yang menggantikan Yesus? Roh Kudus.
So, Roh Kudus sudah ada saat ini ya. Sudah ada. Secara individu kepada kita. To us individually. Secara individu to us sudah ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami early rain. Kita semua sudah mengalami hujan awal. Kapan itu hujan awal bagi saya, pendeta? Kapan itu tersedia? Pada saat kita menerima Yesus Kristus. Ya. When we accept Jesus as our personal Savior. Kapan itu hujan akhir? Pada saat karakter kita sudah semakin baik. Pada saat kita sudah semakin berubah. When we have been transformed from one situation to the other situation. Kenapa? When we are matured in a character and spirituality, we are ready for harvest. Kita siap untuk dituai. Kita siap untuk dituai. Jadi jangan Anda bilang, pendeta, kita nggak tahu kapan Roh Kudus mau turun ini, pendeta, untuk dalam hati saya. No, if you have accepted Jesus Christ, kalau Anda sudah duduk di sini, that means the early rain. You have experienced the early rain in your life. You have experienced the early rain in your life. Tidak heran Hosea 6 ayat 3, Hosea 6 verse 3 says, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Anda sudah mengenal Tuhan kan waktu Anda dibaptis? That's the very reason why you're baptized, because you knew Him. Ya. Tapi that's not enough. That's only beginning. That is not enough. But we need to continually, the word is continuous tense. Kita harus terus-menerus mengenal. Kita harus terus-menerus berusaha. We need to continually what? Yeah. Continually know it. To have that knowledge. To have that establishment in our life. And with that, He will come to us like the rain. Dia akan datang kepada kita seperti apa? Seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Like the latter and former rain to the earth. Bahasa Indonesia kenapa cuma akhir terus ya? Nggak ada awalnya. Bahasa Inggrisnya ada. In English we have the latter and former. But in Indonesia seemingly like only what? The latter rain. Anyway, so we have it individually. And what about, are you sure, pendeta? We have already the early rain. Historically, the early rain for the whole world has been poured. Secara sejarah, hujan awal itu sudah apa ya? Sudah ada dalam dunia ini. Kapan? Kapan hujan awal itu sudah ada dalam dunia ini secara sejarah? Dalam waktu sejarah yang dapat kita lihat. In the time of history that we can see the early rain has been poured down. Kapan? Zamannya siapa? Raja Salomo, Raja Daud, Raja Adam, Hawa. Kapan? Secara spesifik. Yang ditujukan kepada semua orang. So specifically given, that is provided for all. We have been studying. This is our 4th series. Kita sudah masuki seri yang keempat ini. Kapan? Pantekosta. Yeah. Early rain historically is given on the day of the Pentecost. Pada hari Pentakosta. Kenapa? What happened on the Pentecost? The Holy Spirit came down, Roh Kudus turun, lalu apa yang terjadi kepada murid-murid? What happened to the disciples? They were preaching the gospel. Yeah. And look, the word is to speak in other tongues. Yeah. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata, to speak dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. So, the early rain already, sudah ada. Pertanyaannya, kapan hujan akhir? When will be the latter rain be? Menjelang Yesus datang, kapan? Sebelum National Sunday Law, or after International Sunday Law, or pada saat Roh Kudus diangkat, atau apa? Kapan? Kapan sejarahnya? Kalau historically the day of Pentecost, kurang lebih tahun berapa itu Yesus naik itu? Tahun 35 ya? 31 AD ya. Hujan akhir itu kapan? Latter rain. Ingat ya. To speak, to preach, other tongues. Apa ya?
bahasa-bahasa lain. Kapan perbincangan tentang orang-orang atau utusan Tuhan, the messenger of God that preach the gospel to many tongues, to many nations? Kapan dikatakan Anda baca dari Alkitab yang berbicara tentang utusan Tuhan, ya, pekabar-pekabar Tuhan yang berkhotbah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada bahasa, suku bahasa? Kapan, di mana itu? Ya. Wahyu 14 ayat 6. Ya. Wahyu 14 berkata apa? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada apa? Injil yang kekal, the gospel, untuk diberitakannya. To preach in English, I don't put in red in English. To preach the gospel. Ya, to preach the gospel to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Oke, jadi ada yang diberitakan, ada yang disampaikan dengan bahasa seperti hari Pentakosta. Now, historically, kapan pekabaran 3 malaikat ini terjadi secara nubuatan, prophetically? Kapan pekabaran 3 malaikat ini terjadi? Hah? Mulai 1844. Di akhir daripada 2300 nubuatan terakhir di dalam Alkitab. So, ini sudah terjadi. Dan coba Anda lihat, Wahyu 14 berbicara, Revelation 14 verse 6 speak about this. About what? What will happen before the second coming of Christ, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan apa hasil daripada pekabaran yang diberitakan ini? Apa hasil daripada pekabaran ini yang diberitakan? Pekabaran yang seperti yang secara sejarah di Pentakosta, lalu yang kemudian setelah apa? 1844, apa hasilnya? Apa hasil? What is the result? The result Wahyu 14. Tadi kita sudah baca Wahyu 14 ayat 6. We just read Revelation 14 verse 6. But the result of that preaching is what? Revelation 14 verse 12. Wahyu 14 ayat 12 berbicara tentang apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapa mereka? Who are they? Yeah. Yeah. The remnant church. Umat sisa. So don't think that the latter rain will come. Oh nanti yo pendeta, nanti itu roh hujan akhir. Secara sejarah, historically, roh hujan akhir itu sudah turun dari 1844. Sudah ada. Pertanyaannya mungkin kepada kita masing-masing. Roh hujan akhir itu sudah ada hujan awal. We have already the early rain in us. But the latter rain masih mampet kemana ini ya. Belum jalan. But historically, Roh Kudus itu sudah ada untuk mulai apa? Hujan awal dan hujan akhir. Don't ever say before the Sunday law when we see that we have to worship on Sunday or this and that, then that is the sign for the latter rain. No. Latter rain itu sudah apa? Sudah turun. Kita sedang dimasakkan saat ini. Kita sedang berada dalam proses apa? Roh hujan akhir sudah turun saat ini. The latter rain is already being poured out. We are now being prepared for harvest. Ini yang dikatakan dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Dari Wahyu 14 ayat 6, pekabaran Injil diberitakan. Revelation 14 verse 6, the gospel is being preached to every tongue, people, and so on and so forth. And as a result, Wahyu 14 ayat 12, the remnant church, umat sisa itu apa? Hadir. And after this, kalau ini sudah hujan, kalau saya katakan, setelah, ingat, early rain, apa gunanya early rain? What is the purpose of early rain? What is the purpose? Kita terus sudah belajar tadi. Initiation, apa itu? Persiapkan, tanah dipersiapkan. What is the purpose of latter rain? Mematangkan. What is next after
dimatangkan? After matang? Panen. Revelation 14:12. And now we go to Revelation 14, just 2 more verse after that. Wahyu 14 ayat 12. 2 ayat berikutnya. It talks about what? Revelation 14 verse 14 says, Wahyu 14, dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Apa itu fungsi sabit tajam? What is the purpose of a sharp sickle? Panen. So don't say, Pastor, we are waiting for the latter rain. No, we are not waiting for the latter rain. We are waiting for the harvest. We are not waiting anymore for the latter rain. We are in the latter rain. Okay? We are in the latter rain. Well, that's the reason why Prophet Zechariah says in Zechariah 10 verse 1, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Ask. This is what we need to do. Ask. It's already in the time of latter rain. Kita sudah berada di mana ya? Hujan akhir saat ini. What do we need to do? Ask. Ask for the rain. And the Lord will make flashing clouds. He will give them showers of rain, grass in the field for everyone. Ask. Last Sabbath we study already ask prayer, ya. Ask and it shall be given. What kind of asking that we need to ask? Harta? The Holy Spirit. Why? Because in the time of harvest, your harta, your wealth, your everything, nothing. Nothing. Ask, and ye shall receive. Now the question is, okay, pendeta, okay. I need to ask the Lord now. I know this is the latter rain. This is the time for me to ask the Lord. What do I need to do when I ask? Apa yang saya harus lakukan pada saat saya meminta kepada Tuhan? Ya, that's a good question. Ya, good you ask. Okay? Good you ask. Well, you see, there's a story about rain during the drought time, and we know already the story of Elijah, yeah, Prophet Elijah, yeah. You know, Prophet Elijah, there was no rain, and then finally, Prophet Elijah with Prophet Baal, they were together in the mountain, and then after that, come on Carmel, and then finally, the fire from heaven, api turun dari surga, menghanguskan persembahan Nabi siapa? Burned the offering of Prophet Elijah. And then after that, Prophet Elijah said to King Ahab, yeah. Then Elijah said to Ahab, I'll be reading again in Indonesia, please read in English, ya. Dan kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, tapi belum ada hujan, belum. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia sedang berdoa. Ya. Dia berdoa. Can you imagine what this prophet do? Dia bungkuk dan kepalanya di mana? Di kedua lutut. Betul-betul dia apa? Betul-betul dia berdoa. Dengan kata lain ya. Dia betul-betul berdoa. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Lalu kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah itu sampai 7 kali. Sampai 7 kali Elia terus-menerus dia berdoa untuk minta hujan. Oke? Apa itu yang dia lakukan? Minta hujan supaya hujan turun. Bagaimana caranya supaya hujan itu turun? How can the rain come down? And the rain will came. Kita tahu kalau Anda baca kisah ini seterusnya, when you read this story continually, you know that the rain came down. Yeah. But what kind of prayer? Okay, what kind of prayer that he prayed? Doa yang bagaimana yang dia doakan pada saat dia berdoa. Sampai 7 kali dia punya hamba pulang pergi. 7 times. We need to get the help from the spirit of prophecy. Yeah? In the book of High Calling, the spirit of prophecy says, ya, but the prophet 7 kali kan pulang pergi, 7 kali. Namun sang nabi tidak menyerah dalam keputusasaan. 7 kali bolak-balik dia punya hamba, nggak turun-turun hujannya. But the prophet did not give up in discouragement. He kept asking for rain.
Is that the say? Apa dia minta? Tuhan, saya ingin Roh Kudus supaya saya bisa berkhotbah di 1 juta orang yang bisa dengar saya berkhotbah. Roh Kudus saya minta Roh Kudus supaya semua umat-umat Tuhan di Fisdak ini yang sakit sembuh semua. Pada saat saya mengeluarkan tangan saya, semuanya jadi sembuh. Itulah Roh Kudus yang ingin saya minta supaya semua kita di sini kena hujan Roh Kudus. Is that the one that he asked? But the prophet did not give up in discouragement. He kept reviewing his life to see where he had failed to honor God. As he searched his heart, saat dia menyelidiki hatinya, dia tampak semakin apa? Mengecil. Tampaknya dia bukan apa-apa. Dan bahwa Tuhan adalah segalanya. Dan ketika dia mencapai titik menyangkal diri, sampai 7 kali dia harus kepala, sampai di antara lutut kakinya. Pada saat dia mencapai titik menyangkal diri, bukan lagi, saya kan Nabi Tuhan, baru berhasil itu. Api dari langit turun. Hebat saya bisa perintahkan Tuhan turunkan Roh Kudus kepada saya, atau turunkan hujan. Was that the thing that he asked? Apa itu yang dia minta? Tampaknya dia bukan apa-apa dan bahwa Tuhan adalah segalanya. Dan ketika dia mencapai titik menyangkal diri, while he was and when he reached the point of renouncing self, while he clung to the Savior as his only strength and righteousness, the answer came. Kapan murid-murid menerima Roh Kudus? Pada saat mereka bersehati berdoa. Apa yang mereka doakan? Saya tidak perlu lagi tuliskan di sini. Apa salah saya, Tuhan? Tilik hati saya. Ajarkanlah dosa saya, bukan ajarkan dosa orang lain, bukan ajarkan ini dosanya ini. Ajar apa dosa saya. Ya. Ajar apa dosa saya. Dan pada saat itu dia lakukan, nabi tersebut dia evaluasi dirinya, ya, meninjau hidupnya, melihat di mana dia telah gagal untuk menghormati Tuhan, menyelidiki hatinya, mengecilkan dirinya. The answer came. Tuhan, apa yang telah salah saya lakukan kepada tetangga saya, kepada keluarga saya, kepada orang yang tinggal dengan saya, kepada siapapun. Apa yang telah salah? Itulah yang membuat hujan Roh Kudus itu mampet, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita lihat hanya kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita. But apa akibatnya? Apa akibatnya kalau pada saat setelah murid-murid itu bersekutu dalam doa, mereka bersatu padu dalam doa, kita sudah lihat hasilnya waktu lalu, saya sudah sempat baca ya. Maka rasul-rasul itu berkuasa, memiliki kuasa untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Makanya kita punya Alkitab, satu buku Alkitab, nama judulnya The Acts of the Apostles. Atau Kisah para Kisah para Rasul. Berapa banyak rasul yang ditulis dalam Kisah para Rasul yang Anda tahu perjalanan kehidupan mereka? Siapa misalnya? Kisah para Rasul, biasanya siapa yang paling dikenal, paling hebat perjalanan mereka? Paulus. Oh, Paulus itu bukan rasul ya, bukan rasul asli. Siapa lagi selain Paulus? Petrus. Bagaimana yang lainnya? Bagaimana Simon, Judas of James, Bartolomeus? Ada bicara tentang Bartolomeus? Ada tentang Yohanes Kekasih, Filipus, Thomas? Ada? Nggak banyak ya. Not many. Not many of the apostles are being mentioned in the book of the Acts of the Apostles. Why? Because the book of the Acts of Apostles is not about the apostles, it's about the Holy Spirit. Karena buku tentang Kisah para Rasul itu sesungguhnya bukan kisah para Rasul, tapi kisah Roh Kudus. Kenapa? Karena lebih banyak apa yang Roh Kudus lakukan daripada para Rasul. Roh Kudus menuntun orang ke sini, Roh Kudus menuntun orang ke sana, dan lain sebagainya. Dan apa yang Roh Kudus lakukan itu menyebabkan para Rasul itu menjadi begitu hebat. Seberapa hebatnya mereka? Seberapa hebatnya pada saat Roh Kudus menggunakan mereka? Alkitab katakan
pada saat Rasul Paulus dan Silas berada di satu tempat, lalu mereka harus hampir dianiaya, lari mereka ke tempatnya Jason. Lalu orang-orang yang mengejar Rasul Paulus dan Silas katakan apa dalam Kisah 17 ayat 6? Orang-orang yang mengacaukan, bahasa Indonesianya kayak negatif dikit ya. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga ke tempat kita saat ini, telah datang kemari. These these people who have turned the world upside down have come here too. Bayangkan, rasul-rasul itu menjungkir balikkan dunia. Why? Not because of their power, but because the power of the Holy Spirit. And so the Acts of the Apostles is actually the acts of the Holy Spirit. Yeah. And what did the Holy Spirit do through them? Yeah. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat ceramah tiap hari. Wah, di pinggir-pinggir apa? Siapa yang Anda lihat buat ceramah hebat di Kisah Para Rasul? Paulus, oke. Petrus juga ya. Yang lainnya apa yang mereka bikin? Khotbah juga kiri kanan. Mari kita lihat jawabannya dari buku yang ditulis oleh Ellen White ya. The Acts of the Apostles. Ini ditulis. Jadi jangan hanya semua jadi kayak seperti pendeta rantung ya. Harus berdiri dan lain sebagainya. Tidak. Gantinya. Please read in English, I'll be reading in Indonesia. Gantinya memandang kepada waktu yang akan datang. Oh, nanti Roh Kudus itu akan datang nanti. Gitu. Jangan seperti kita, seringkali kita pikir, oh nantilah pendeta menjelang kedatangan Yesus 2 kali, menjelang National Sunday Law, pada saat kita disuruh untuk keluar, lari dari kota-kota. That's the time for me to work, to reach out to other people. Nah, gantinya memandang kepada waktu yang akan datang, bila melalui suatu pemberian khusus untuk kuasa rohani, mereka akan menerima alat yang luar biasa. They will receive a miraculous lifting. Miraculous fitting up for the soul winning. Mereka akan menerima alat yang luar biasa untuk menarikkan jiwa. Mereka akan menerima Roh Kudus. Kapan? Pada saat mereka menyerahkan diri setiap hari Sabat dan setiap ada ceramah. Gitu. Mereka menyerahkan diri setiap hari kepada Allah supaya ia dapat menjadikan mereka bejana untuk digunakannya. Setiap hari. Jadi bukan setiap Sabat, setiap ada ceramah, setiap hari. Ini halaman 55, bahasa Indonesianya halaman 56 ya. Acts of the Apostle. Terus baca terus. Ini baru satu paragraf ya. Berikutnya dikatakan apa? Daily they are improving. Setiap hari mereka mempergunakan kesempatan. Daily they are improving the opportunities for service that lie within their reach. Setiap hari mereka mempergunakan kesempatan untuk pelayanan yang terletak dalam jangkauan mereka. Enggak usah jauh-jauh. Siapa yang tetangga kita? Siapa yang dekat-dekat kita? Siapa yang kerja di samping kita di tempat bekerja? Siapa yang tinggal dengan kita di rumah kita? Itulah jangkauan kita. Setiap hari mereka mempergunakan kesempatan untuk pelayanan yang terletak di dalam jangkauan mereka. Setiap hari mereka bersaksi untuk Tuhan di mana saja mereka berada. Apakah dalam lingkungan yang sederhana, dari pekerjaan di dalam rumah, ataupun kegunaan di tempat umum. Tuhan dapat menggunakan kita di mana saja. Pekerjaan sekecil apa yang kita lakukan. Kita memiliki talenta-talenta. We all have spiritual gift. Not all the gift is for you to preach. Not all the gift is for you to be a missionary. No. You can do many things. Find gift that you have. Cari pemberian Tuhan yang Anda dapat miliki. Entah itu masak atau apa saja yang dapat Anda lakukan. Tapi buatlah itu untuk menjadi satu apa? Kesaksian. Kesaksian di mana saja kita berada. Dan kuasa yang besar akan menjadi bagian kita. Ya. Kuasa yang besar akan menjadi bagian kita. Hosea 6 ayat 3 katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Believe me. Percayalah. Ya. Percayalah. Pada saat Anda minta kepada Tuhan, Lord, use me. I'm not perfect. But use me. Yeah. Use me in whatever means that you can use me. And God will send the Holy Spirit yang akan menuntun kita untuk siap dituai. Kiranya kita semua
akan terus meminta dan berdoa untuk roh hujan akhir. Saya bawa ini dalam nama Yesus.